Residen Pekalongan. Mereka rebut Tegal, Brebes, Pekalongan, Batang, saudara. Ini semua kota mereka rebut. Lurah camat mereka culik, yang melawan mereka bunuh. Penipu. Yang pejuang adalah NU, betul. Yang pejuang adalah Muhammadiyah, betul. Yang pejuang adalah saudara Sarekat Islam, betul. Takbir. Insya Allah. Bung Hatta, Bung Yamin, begitu juga Bung Karno, mereka adalah pejuang-pejuang yang ikut merumuskan lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Singkat cerita, kita baru merdeka nih sebulan dari Agustus. September, saudara, PKI minta dilibatkan. PKI pengen diakuin, enggak, ditolak oleh Bung Karno, ditolak oleh Bung Hatta, ditolak oleh NU, ditolak oleh Muhammadiyah, ditolak oleh Sarekat Islam. Apa jasa mereka, saudara? Mereka nggak punya jasa. Lalu apa yang mereka lakukan? Karena mereka minta, mereka dilibatkan, tidak diberikan ruang. Akhirnya dari tanggal 1 sampai 20 Oktober 1945 mereka menteror tokoh masyarakat, saudara. Apa yang mereka lakukan? Mereka rebut Residen Pekalongan, mereka rebut Tegal, Brebes, Pekalongan, Batang, saudara. Ini semua kota mereka rebut. Lurah camat mereka culik, yang melawan mereka bunuh. Lurah disuruh mundur, camat disuruh mundur, saudara. Yang melawan mereka bunuh, mereka ambil alih. Kenapa mereka ambil alih Tegal, Brebes, Pemalang? Karena dulu menjadi basis pendukung mereka, saudara. Mereka rebut, mereka culik. Bukan itu saja, termasuk di Banten, Serang mereka serbu, saudara. Serang mereka rebut, saudara. Tangerang juga mereka rebut. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka tahu negara kita baru merdeka, saudara. Masih lemah. Sebentar lagi di Belanda mau datang nyerbu kita, mau ngejajah lagi. Bukan mereka bantu negara, mereka bikin kacau di mana-mana. Kurang ajar tidak? Pengkhianat tidak? Bajingan tidak? Alasannya mereka kecewa karena mereka tidak dilibatkan. Saudara, kalau bicara kecewa, mestinya yang kecewa NU dan Muhammadiyah serta Sarekat Islam. Saya buktikan, saudara. Sebelum kita merdeka tanggal 17 Agustus, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin dengan NU, Muhammadiyah dan Sarekat Islam udah sepakat bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Udah sepakat, saudara. Begitu 17 kita merdeka, nggak ada masalah, udah sepakat. Tahu-tahu tanggal 18 Agustus Bung Karno dan Bung Hatta menggelar sidang PPKI. 3 kiai kita tadi nggak diundang, saudara. Ki Haji Hasim Wahid Hasim nggak datang, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir nggak datang, Kiai Haji Agus Salim nggak datang. Kenapa, saudara, mereka bertiga tidak diundang? Sebab berbulan-bulan berdebat, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Yamin nggak menang lawan kiai kita, saudara. Enggak, bagaimana mau menang? Kiai-kiai kita 3 tadi hafal Quran, hafal hadis, terus Bung Karno mau lawan. Dari mana datangnya, saudara? Jangan kata Pancasila yang cuma 5 butir, Al-Quran 30 juz mereka telan. Betul? Betul? Mana sekarang pejabat disuruh baca Pancasila banyak yang nggak hafal. Betul? 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 Takbir. Jadi biar tahu, saudara. Jadi kalau mau bicara sakit hati, saudara, NU kecewa, Muhammadiyah kecewa, Sarekat Islam kecewa, semua kecewa. Kenapa Bung Karno dan Bung Hatta menghapus kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya? Kenapa? Mereka semua kecewa, saudara. Tapi dengan arif dan bijaknya almarhum wal maghfurullah Kiai Haji Wahid Hasim Asy'ari menasihati orang-orang NU. Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir menasihati orang-orang Muhammadiyah. Kiai Haji Agus Salim menasihati orang-orang Sarekat Islam. Apa nasihatnya? Wahai umat Islam, sabarlah, jangan ribut. Kita baru merdeka 1 hari. Kita baru merdeka 1 hari. Ini di depan kita, ini Belanda mau datang,
mau nyerbu lagi, mau ngejajah lagi. Jangan ribut dulu, jangan ribut. Kita bersatu dulu lawan Belanda. Nanti kalau negara sudah stabil, baru kita musyawarah lagi soal dasar negara. Saya tanya, kalau gitu NU arif tidak? Muhammadiyah bijak tidak? Sarekat Islam bagus tidak? Tapi jujur, kalau mau bicara kecewa, kecewa gak? Kalau mau bicara kecewa, kecewa gak? Kalau mau bicara sakit hati tidak? Tapi NU, Muhammadiyah dan Sarekat Islam nggak emosional, saudara. Akhirnya Bung Karno malu, Bung Hatta malu, datang ke Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari minta maaf. Akhirnya Bung Karno berjanji, baiklah, sekarang kita jangan ribut dulu, kita baru merdeka, ini memang terburu-buru sekali, nanti setelah stabil baru kita diskusikan lagi tentang dasar negara kita. Jadi yang penting kita bersatu dulu untuk lawan Belanda. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Tahu-tahu kunyuk PKI datang, saudara, mau protes, mau kecewa, nyulik lurah, bunuh camat, saudara, culik bupati. Kurang ajar tidak? Kalau begitu saya mau tanya, mereka pejuang atau pecundang? Pahlawan atau bajingan? Takbir! Berarti saya mau tanya, jasa NU besar tidak? Jasa Muhammadiyah besar tidak? Jasa Sarekat Islam besar tidak? Jasa para kiai besar tidak? Takbir! Hidup Islam, hidup NU, hidup Muhammadiyah, hidup Sarekat Islam, hidup Ormas Islam. Takbir! Shallu ala Nabi. Sampai di sini jelas tidak? Paham? Udah malam nih. Lanjut. Masih mau tahu soal PKI? Kan udah cukup, udah bajingan. Mau ditambah? Betul? Baik. Setelah tanggal 1 sampai 20 Oktober 1945, PKI menebar teror. Tepat pada tanggal 21 Oktober, PKI mendeklarasikan diri kembali, saudara. 21 Oktober 1945, PKI mendeklarasikan sebagai Partai Komunis Indonesia secara resmi di Indonesia, saudara. Jadi kita merdeka 17 Agustus, PKI diresmikan 21 Oktober. Jadi duluanan mana, PKI apa merdeka? PKI apa merdeka? Nah, berarti PKI ada andil gak dalam kemerdekaan? Nggak ada. Kunyuk. Kira-kira jelas tidak? Takbir! Alhamdulillah. Kita lanjutkan, saudara. Begitu mereka mendeklarasikan sebagai partai PKI, tetap tidak dianggap oleh Bung Karno, tidak dianggap oleh Bung Hatta, tidak dianggap oleh ormas-ormas Islam. Akhirnya mereka bikin kekacauan di mana-mana, saudara. Dari Residen Pekalongan mereka serbu Cirebon, mereka usir tentara rakyat Indonesia, mereka rebut gudang senjatanya, saudara. Nggak sampai di situ, di Lebak, Banten, saudara, Bupati Lebak mereka culik, mereka sembelih di jalan, saudara. Nggak sampai di situ, saudara, seorang tokoh di Tangerang yang bernama Otto Iskandar Dinata mereka culik, mereka bunuh, saudara. Itu salah satu pahlawan nasional. Mereka culik camat, mereka culik bupati, mereka bunuh di mana-mana, saudara. Mereka bikin kekacauan. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan beberapa pesantren mereka bakar, beberapa kiai mereka sembelih. Nggak sampai di situ, di Sumatera Istana Langkat mereka serbu, sultannya mereka bunuh, istrinya, anaknya mereka bantai, harta kekayaan sultan semua dicalah oleh mereka, saudara. Ini tingkah laku PKI, bajingan, perampok, penjara, kurang ajar. Insya Allah, saya tanya sekali lagi, kalau gitu PKI, saudara, pahlawan atau bajingan? Pahlawan atau bajingan? Pejuang atau pecundang? Itu fakta, saudara. Tapi tolong dicatat, PKI berhasil nakut-nakuti pemerintah. PKI berhasil nakut-nakuti Bung Karno, saudara. Nah akhirnya apa, saudara? Tahun 45 mereka bikin kekacauan semacam itu, saudara. Sampai tahun 46 mereka bikin kekacauan, mereka teror di mana-mana. Kiai diculik, camat diculik, yang mereka nggak suka mereka bunuh, saudara.
Akhirnya tahun 1947 mereka diajak damai oleh Bung Karno. Sudahlah, jangan bikin kekacauan di mana-mana. Sebab Belanda ngancam mau datang lagi, saudara, tahun 48, saudara. Belanda ini lagi bikin pertemuan mau ngambil Indonesia lagi, saudara. Nah, Soekarno ini orang baik. Dia pengen udahlah bangsa Indonesia dia mau rangkul semua, saudara. Ayolah PKI, ayolah, ayo kita sama-sama. Ayo kita bangun negara. Kau jangan culik orang lagi. PKI setuju. Kompensasinya apa, saudara? Kompensasinya tokoh PKI yang bernama Amir Syarifuddin diangkat menjadi Perdana Menteri. Supaya Anda tahu, saudara, Amir Syarifuddin tahun 1947, tokoh PKI, pimpinan PKI diangkat menjadi Perdana Menteri. Dan betul, begitu tokoh PKI jadi Perdana Menteri, semua teror stop. Emang dia yang buat, saudara, terornya. Memang dia yang suka nyulik, saudara. Begitu jadi Perdana Menteri, penculikan stop. Kurang ajar tidak? Saya tanya, kalau gitu PKI, saudara, teroris bukan? Bajingan bukan? Penjahat bukan? Jangan salahkan Bung Karno. Kita baru merdeka, tentara kita masih lemah, Bung Karno masih lemah. Saudara, udah dirongrong. PKI ini dukungan luar negeri, dukungan Soviet, punya dana, punya senjata, saudara. Nggak gampang atasinya, saudara. Jadi saat itu langkah Bung Karno sudah tepat. Konsolidasi dulu. Ini kekuatan berserakan, betul? Saudara, 47. Begitu Amir Syarifuddin tokoh PKI menjadi Perdana Menteri, tahu apa yang dilakukan? Orang-orang PKI dimasukkan dalam tubuh tentara. Orang-orang PKI dimasukkan dalam tubuh polisi. Orang-orang PKI diangkat jadi komandan-komandan batalion, saudara. Dan orang-orang PKI dijadikan kepala-kepala polisi di beberapa daerah. Orang-orang PKI diangkat jadi lurah, jadi camat, jadi bupati di berbagai tempat. Di pegawai negeri sipil, di militer, semua disusupi oleh kader-kader PKI. 1 tahun dia berkuasa, kader PKI masuk ke semua ini. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Licik tidak? Licik tidak? Sekali lagi, licik tidak? Umat Islam marah, NU marah, Muhammadiyah marah, saudara. Syarikat Islam marah, tentara ikut marah, saudara. Apa-apaan ini? Kok PKI berkuasa di mana-mana, khususnya di Jawa Tengah, saudara, marah semua. Datang ke Bung Karno, saudara, supaya ini dibubarkan kabinet Amir Syarifuddin. Tapi lagi-lagi Bung Karno berhati baik. Ini kan baru damai, nggak usah ribut dulu lah. Yang penting kan sekarang penculikan nggak ada nih, pembunuhan nggak ada, pelan-pelan lah kita selesaikan. Singkat cerita, masuk tahun 1948, saudara, baru 1 tahun dia jadi Perdana Menteri. Diadakan perjanjian Renville dengan Belanda, saudara. Nah, dalam perjanjian Renville, singkat cerita, Indonesia dirugikan. Masa Perdana Menteri berunding sama asing, bukan dia bela negara, dia bikin rugi negara, saudara. Nah, begitu negara dibikin rugi, saudara, Bung Hatta marah, didukung oleh ormas-ormas Islam, menghadap ke Bung Karno, minta, saudara, supaya Amir Syarifuddin diberhentikan dari Perdana Menteri dan kabinetnya dibubarkan, saudara. 17 Januari 1948 perjanjian Renville dibuat, dan tanggal 23 Januari 1948 akhirnya alhamdulillah Bung Karno memberhentikan Amir Syarifuddin dan membubarkan kabinetnya, saudara. Takbir. Bagus tidak? Bagus tidak? Kali ini Bung Karno kembali kepercayaan dirinya. Nggak bisa ini dibiarkan. Ini PKI bukan mau bangun bangsa, ini PKI mau merusak bangsa, saudara. Akhirnya, saudara, diangkatlah Bapak Wakil Presiden Bung Hatta merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri. Apa yang dilakukan oleh Bung Hatta, saudara? Dari bulan Januari, saudara, sampai bulan Juli, saudara, yang dilakukan oleh Bung Hatta adalah politik rera. Apa itu rera? R-nya adalah reorganisasi, R-nya adalah rasionalisasi. Maksudnya apa? Bung Hatta mengambil kebijakan, saudara, seluruh pejabat, seluruh pegawai negeri, seluruh komandan tentara
dibersihkan, saudara. Tentara dibersihin dari PKI, polisi dibersihkan dari PKI, pegawai negeri dibersihkan dari PKI. Ini Bu Hatta punya kerja, bagus tidak? Bagus tidak? Oh, PKI mana besar, saudara. Akhirnya dedengkotnya pulang dari Moskow, saudara. Sudah belasan tahun nggak pulang. Si Musso, saudara, pulang dari Moskow, saudara, datang ke Indonesia, langsung menggelar konferensi PKI bulan Agustus tahun 1948, saudara. Hasil konferensi disampaikan kepada Presiden Soekarno. Isinya bahwa Indonesia kalau mau didukung oleh PKI maka harus berkiblat kepada Uni Soviet. Bung Karno marah. Kata Bung Karno, tidak, kita negara berdaulat, kita negara berdaulat yang berdiri di atas kaki sendiri, nggak boleh kita lepas dari Belanda dijadikan budak oleh Uni Soviet. Bagus tidak? Saya mau tanya dalam hal ini Bung Karno, bagus tidak? Bagus tidak? PKI suruh kita jadi budak Uni Soviet, kurang ajar tidak? Saya mau tanya, kurang ajar tidak? Berarti mereka berjuang untuk kemerdekaan Indonesia atau untuk Uni Soviet? Untuk negara dan bangsa atau untuk asing? Kalau begitu mereka itu pahlawan atau pecundang? Pejuang atau bajingan? Takbir! Insya Allah, sampai di sini jelas tidak? ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Rijalun jama'ati na'muru bil ma'rufi wa nanha 'anil munkari narju mardatillahi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad